Ironis, sangat disayangkan, nama Jokowi yang seharusnya harum berubah menjadi buruk menjelang lengser. Jokowi harusnya bisa soft landing, tapi dia memilih crash landing. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siward. Dulu, kita bangga dengan kehadiran Jokowi yang memimpin negara ini. Dunia internasional juga menaruh rasa hormat kepada Jokowi. Negara ini seperti naik level, lebih berwibawa dan bermartabat di mata dunia. Kalian juga pasti bangga dengan kepemimpinan Jokowi saat itu. Namanya sangat dikenal dan populer di kalangan kepala negara lain. Fotonya sering menjadi cover atau sampul media-media ternama dengan headline yang hebat dan membanggakan. Salah satunya majalah Time yang menampilkan wajah Jokowi dengan headline berjudul A New Hope atau sebuah harapan baru. Itu sudah lama, edisi tahun 2014 lalu. Tahun 2019, majalah Gaya Hidup Arab Saudi, Ar-Rajul, edisi bulan Mei 2019 juga menampilkan kisah tentang Jokowi. Majalah ini biasanya memuat artikel dan wawancara mengenai gaya hidup dan cerita pria-pria sukses di Arab Saudi. Majalah ini juga kadang menampilkan tokoh-tokoh dunia yang inspiratif, termasuk Jokowi. Majalah ini bahkan menulis kisah Jokowi sebanyak 14 halaman. Jokowi dinilai sebagai presiden yang berasal dari rakyat biasa, tidak pernah bermimpi menjadi seorang pejabat, apalagi menjadi seorang presiden. Jokowi disebut sebagai pribadi yang rendah hati, murah senyum, berpihak kepada rakyat kecil, dan tangannya sangat bersih. Maksudnya bersih dari korupsi dan sifat jalim terhadap rakyatnya. Kemudian Jokowi dibilang berasal dari keluarga miskin, bukan dari keluarga pejabat, bukan dari petinggi partai atau pejabat tinggi militer. Impian menjadi presiden hanyalah keinginannya yang serius untuk menaikkan ekonomi bangsa Indonesia. Bahkan pada Desember 2019, Jokowi meraih penghargaan dari luar negeri. Dia mendapat anugerah Asian of the Year dari media Singapura, The Straits Times. Dulu banyak orang bangga dengan pemberitaan ini, termasuk saya. Indonesia beruntung dipimpin oleh Jokowi. Tapi siapa sangka, politik di dalam negeri berubah total. Terjadi gejolak dan badai dahsyat yang menghancurkan pondasi demokrasi yang sudah terbangun dengan baik. Ini semua berawal dari isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Ditolak, kemudian muncul isu penundaan pemilu, juga ditolak. Dan kemudian muncul isu Gibran mau menjadi cawapres. Tapi usia tidak memungkinkan. Dan ternyata semua itu bisa diakali. Ada yang menggugat dan MK mengabulkan gugatan itu. Seiring berjalannya waktu, semakin terbongkar kalau semua ini sudah direncanakan dengan matang jauh-jauh hari. Gibran memang dipersiapkan untuk menjadi cawapres jauh sebelum gugatan itu muncul. Publik kaget. Dunia internasional pun seolah tidak percaya. Jokowi dianggap sebagai biang kerok. Cawe-cawenya sudah kejauhan. Bahkan nama Iriana pun terseret dan dianggap sebagai dalang di balik semua ini. Banyak pendukung yang tidak percaya, tapi kemudian move on dan tidak lagi mendukung. Jokowi dianggap sudah berubah total. Jokowi bukan lagi Jokowi yang dulu. Jokowi yang sekarang dianggap haus kekuasaan. Mereka bahkan melawan habis-habisan demi tegaknya demokrasi. Mengutak-atik konstitusi adalah hal paling keterlaluan dalam demokrasi. Inilah yang membuat Jokowi pelan-pelan ditinggalkan. Jokowi mulai membuat masyarakat muak. Kunjungan Jokowi ke daerah-daerah terasa lebih sepi. Rakyat tidak seantusias dulu, kecuali kalau ada hadiah atau imbalan mungkin masih ramai. Selain itu, media asing pelan-pelan ikut memberitakan mengenai perubahan Jokowi. Dinasti politik jadi pembicaraan di mana-mana. Dinasti politik sedang bangkit, itulah kata kuncinya. Yang terbaru adalah media terkenal di Amerika yaitu
New York Times membuat sebuah ulasan mengenai Presiden Jokowi. Isinya cukup memalukan. Judulnya adalah For Indonesia's President, a term is ending, but a dynasty is beginning. Artinya, untuk Presiden Indonesia, periodenya sudah berakhir, tapi dinastinya baru dimulai. Media ini membahas terpilihnya Gibran secara resmi sebagai cawapres. Gibran dapat maju ke pemilu 2024 setelah MK melalui pamannya Anwar Usman meloloskan batas usia minimal untuk menjadi capres atau cawapres. New York Times lalu mengutip beberapa pakar yang menyebut Jokowi berada di balik layar dan mengatur itu semua selama bertahun-tahun dan juga berniat memperpanjang pengaruhnya menjelang berakhirnya masa jabatan. Berikut salah satu potongan tulisan di artikel itu. Pada saat itu, para ahli hukum memperingatkan akan adanya konflik kepentingan ke depannya. Beberapa orang mendesaknya mengundurkan diri dari pengadilan atau paling tidak mundur dari kasus yang melibatkan saudara ipar barunya. Tapi Anwar masih berperan penting dalam keputusannya membantu keponakannya. Media ini juga menyinggung soal statement Gibran sebelum muncul putusan MK karena Gibran merasa belum layak. Dia masih merasa baru di dunia politik. Baru 3 tahun menjadi wali kota Solo dan merasa masih banyak yang harus dia pelajari. Sehingga dia merasa jika dia loncat dari wali kota menjadi cawapres itu terlalu tinggi. Media ini juga mewawancarai salah satu warga Solo mengenai kesiapan Gibran jika nantinya menjadi wakil presiden. Ada kekhawatiran dari pemilih pemula bahwa Gibran akan melakukan segala cara untuk menguntungkan diri sendiri. Apalagi jika melihat dari perubahan aturan yang membuat dia lolos sebagai cawapres. Ironis, sangat disayangkan, nama Jokowi yang seharusnya harum berubah menjadi buruk menjelang lengser. Jokowi harusnya bisa soft landing, tapi dia memilih crash landing. Seluruh dunia sudah tahu apa yang sedang dikerjakan Jokowi selama ini. Meskipun negara lain tidak berhak ikut campur masalah politik di sini, tapi kalau kita melihat sentimen-sentimen dan pemberitaan yang ada, jelas sekali Jokowi tidak lagi seperti dulu. Dulu Jokowi berhasil mengangkat derajat negara ini lebih tinggi. Tapi karena Gibran, Jokowi menghempaskan kembali negara ini. Semua ini bukan konspirasi untuk menjelekkan nama Jokowi, tapi memang fakta. Buzzer sebelah boleh saja membantah atau menyebut Amerika atau asing tidak senang Indonesia maju. Tapi menurut saya bukan itu intinya. Intinya adalah apa yang disampaikan itu adalah fakta yang diyakini banyak orang. Konstitusi dilanggar. Demi anak apapun dilakukan. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Dan itu semua bukan rekayasa pihak asing, tapi ulah segelintir pihak yang mau memperpanjang kekuasaan karena sudah keenaan duduk di kursi jabatan yang super empuk. Dulu kita mungkin bangga dengan Jokowi, tapi sekarang kita malu. Mungkin satu dunia ikut geleng-geleng kepala melihat situasi politik saat ini. Ternyata Jokowi tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Melihat apa yang terjadi sekarang ini, rasanya sulit membayangkan Jokowi bisa berubah sampai segitunya. Tapi inilah kenyataan dan harus diterima. Jokowi bukan lagi kebanggaan Indonesia. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.